pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di ibadah GPA Gloria. Minggu 13 Februari 2022. Panduan selama ibadah online kita ikuti kebaktian seperti sedang beribadah di gereja, persiapkan hati dan baik, berpakaian rapi. Jika ingin bersaksi, harap menghubungi host terlebih dahulu, fokus dan tidak sambil mengerjakan hal yang lain. Sedapat mungkin menggunakan headset untuk mendengar lebih jelas. Jika dalam satu keluarga join dengan beberapa aplikasi Zoom, harap menjaga jarak duduk untuk menghindari feedback. Mute audio jika sedang tidak berbicara, dan selama firman Tuhan harap stop video untuk menghindari gangguan. Panggilan ibadah kita terambil dari Roma 5, ayat 4-5, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya minta bantuan Ibu Jenny Abednego untuk berdoa pembukaan. Ibu Jenny Abednego bisa di-unmute. Ya. Bapak Surgawi, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, pagi ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih, di dalam keadaan seperti ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Kau Allahku yang dahsyat dan luar biasa, yang menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak Surgawi. Kau sudah panggil Bapak Gembala kami, Yosef Komala, ke pangkuan-Mu. Tuhan, berikan roh sukacita, damai sejahtera, penghiburan yang sejati daripada-Mu, buat keluarga khususnya, buat kami jemaat-jemaatnya. Kami tahu Kau lebih sayang kepada beliau. Dan kami hanya bisa mewariskan Tuhan tugas yang Dia berikan kepada kami. Apapun keberadaannya, ibadah kami tetap berjalan melalui pimpinan-Mu ya Allah Roh Kudus. Mari berkati Tuhan setiap anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan. Mulai dari Pastor Job Sukiman, maupun semua orang yang terlibat di dalam pelayanan, Kris dan semuanya Tuhan, pendoa-pendoa-Mu. Kami percaya berkat-Mu atas kami melimpah ya Allah Roh Kudus. Kau Allah yang memberkati kami semua. Sehingga apapun yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu menjadi kekuatan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mohon berkat-Mu atas ibadah kami pagi ini. Haleluya. Amin. Tuhan adalah perisai kita, Dia yang menopang kehidupan kita pada saat ini. Puji nama Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan
yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Hanya Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Hanya Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Hanya Yesus selalu menopang. Hanya Yesus selalu menopang. Hanya Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Kau kekuatanku Tuhan, Allah perlindungan kami, gunung batu keselamatan. Terpuji namamu. Terima kasih Yesus, terpuji namamu. Kau yang layak Bapa, Kau yang layak kami tinggikan. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Lari padamu Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada, di rumah maupun yang pada saat ini. Puji nama Tuhan. Kita ada saat ini Tuhan karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita akan mengangkat pujian Tuhan Allah hadir, Dia ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Amin. Tuhan Allah hadir.
Ku sembah Kau Tuhan. Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan,
Baik, sambil menunggu Pastor Bob Jokiman, kita mungkin bisa bersama-sama mungkin dipimpin oleh Ibu Jenny untuk doa bersama, dulu, ya sambil menunggu Pastor Bob Jokiman kan tadi sudah dihubungin oleh, Cilina. Kita doa bersama dulu mungkin boleh dipimpin oleh Ci Jenny Abednego, doa bersama untuk Om serta keluarga yang ditinggalkan. Mungkin silakan Ibu Jenny. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah segala pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pujian. Urapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus, pakai kehidupan mereka hari lepas hari lebih indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau berdoa, khususnya buat keluarga Bapak Gembala Yosef Komala, yang semalam sudah Kau panggil, yang saat ini dia ada bersama dengan Kau. Kami tahu Tuhan, segala teladan yang beliau berikan buat kami anak-anak. Biar boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Rencana-Mu yang terbaik Tuhan, khususnya buat keluarga Bapak Gembala. Buat Ibu Gembala Tuhan. Beri kekuatan penghiburan dari surga, Bapa. Sembuhkan dia sempurna. Buat Lita Tuhan yang juga terpapar Tuhan jamah, sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Kau sembuhkan Welly Tuhan. Terima kasih. Beri kekuatan buat anak-anak bantu cucu, buat Andre. Atau istri dan anaknya Tuhan. Buat Martin. Fandi di sikap Tuhan. Tolong berikan mereka semua kekuatan. Penghiburan yang dari surga. Karena kami tahu kami manusia terbatas tidak bisa menghibur secara tuntas. Tapi Kau Allah yang sanggup menjamah setiap hati mereka. Beri kekuatan Tuhan. Kesembuhan yang sejati daripada-Mu di dalam nama Yesus. Sembuhkan semuanya sakit. Tuhan. Baik nanti acara pemakaman hamba-Mu di TPU Tegal Alur. Dia dapat tanah yang baik. Perjalanan dari rumah sakit Husada ke TPU Tegal Alur Tuhan. Maupun ibadah melalui Zoom online. Tuhan berikan sinyal yang baik. Segala sesuatunya berjalan dengan baik. Karena kami tahu hanya Kau Allah yang sanggup melakukan yang terbaik buat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau mengasihi hamba-Mu dengan luar biasa. Khususnya buat keluarga, anak mantu cucunya, buat Tante Lydia Tuhan, tolong Tante Lydia. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Bapak, Kau baik, cukup baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu apa. Berfirmanlah Tuhan, supaya Pastor Joko Iman dia siap bergabung bersama kami. Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Kami percaya, kami butuh firman-Mu yang menjadi penghiburan kekuatan buat kami semua jemaat-Mu.
segala. Kami percaya Tuhan, hanya firman-Mu yang mampu menguatkan kami. Hanya firman-Mu Tuhan yang memberikan penghiburan sejati. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang sanggup memberkati anak-anak-Mu pagi ini. Tanpa terkecuali, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Udah gabung kok, Kris? Maaf Ci, seperti ini saya sudah WA kembali, masih belum. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin mendoakan atau ingin bersaksi sambil menunggu, saya persilahkan bisa di unmute langsung. Maaf, ini sudah join. Udah gabung. Sudah. Udah gabung ya, silakan. Iya. Shalom, Om Job Cukiman. Halo. Shalom, shalom. Masih di mute, Om Bob. Sebentar Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi Om Bob. Lagi Dengaran ya? Terdengar Ya, Om Bob. dengar. Terima kasih Oke, sudah puji Tuhan. join bersama. Dulu saya mau dulu. Saya di sini masih kecil suaranya sebentar. Bentar. Oke. Yes. Oke. Iya. Udah ya, Sudah, kelihatan ya? Ya, Ya, terlihat dan kedengaran, terdengar Om. jelas. Ya, Ya. terdengar Om. Ya, puji Tuhan. Tuhan. Sudah ready? Ya Om. Sudah bisa. Oh, sudah bisa. Oke. Sudah Om. Tadi kita puji-pujian sudah berjalan Om. Lewat Ini ya. Oke. memang. Sorry. Saya agak terlambat karena itu susah masuk tadi. Iya. Oke. Mari kita baca, kita silakan ya, ada yang siap baca Alkitab. Tolong dibaca Yeremia pasal 20 semuanya. Yeremia 20 semuanya. Tolong dibacakan. Kok Kris mau baca kok? Yeremia 20 kok. Ya Ci, saya akan bacakan Ci. Yeremia 20. Ya. Kutuk atas Pashur karena memenjarakan Yeremia. Pashur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan,
mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di depan gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jerih payahnya, segala barangnya yang berharga, dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya yang akan menjarah, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana, dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semua orang mengolok-ngolokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah aku serahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan, biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk-pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Engkau kumpulkan anak-anak-Mu di Indonesia, khususnya di Jakarta, Tuhan, untuk ibadah bersama-sama. Ya Tuhan, bukan kebetulan kami berjumpa pada hari ini dengan hamba-Mu yang jauh di Amerika, Tuhan.
Tapi Engkau punya pesan khusus kepada kami semuanya, baik yang di Amerika maupun yang ada di Indonesia, Tuhan. Baik di masa yang sulit ini kami tahu bagaimana harusnya kami bersikap sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang pilihan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepada untuk firman-Mu yang mujizat, yang dahsyat Tuhan. Sekalipun sudah berusia ribuan tahun, tapi untuk kami saat ini masih tetap relevan Tuhan. Terima kasih. Berbicara kepada kami Tuhan, Engkau sudah siapkan hamba-Mu, urapi dia Tuhan. Roh Kudus hadir di tempat kami masing-masing dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, tolong dijawab ya. Bagaimana perasaan Anda membaca Yeremia 20 tadi? Sudah pernah baca belum? Siapa yang sudah pernah baca Yeremia 20 angkat tangan? Yeremia 20, ada yang sudah pernah baca sebelumnya? Sudah ya? Oke. Nah, kalau surat itu seperti begitu isinya, datang dari sahabat karib saudara, kira-kira mau jawab apa? Sedih, Om. Hah? Takut, sedih. Takut, sedih. Ya. Ya. Takut, sedih. Ya. Saya tidak tahu sahabat saudara itu apa kerjanya. Tapi kalau sahabat saudara itu seorang pendeta tulis surat begitu, bagaimana? Sedihnya berapa kali? Berkali-kali. Kalau Om Bob yang tulis surat ini kepada Pak Yosef punya perasaan gimana? Ya. Seorang nabi loh, bukan tukang pungut sampah, bukan tukang parkir, ya. Seorang nabi besar. Dia berkata, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Oh, please don't say that. Nah, saudara sekalian, this is reality of life. Inilah kenyataan hidup sekarang. Pandemi sudah 2 tahun sejak ditemukan kira-kira bulan Oktober 2019. Di Indonesia mungkin baru mulai hebatnya bulan Maret 2020. Karena saya ingat setelah Imlek di Surabaya tahun 2020 itu, saya pulang ke Amerika dari Indonesia, masih oke-oke saja di Indonesia. Ya. Tapi setelah itu merajalela sampai sekarang. Dan kabarnya bukan makin rendah di Indonesia, tapi makin hebat. PPKM ditingkatkan lagi. Ya. Ya, saya mau pulang Indonesia. Ya. Ada di dalam nasi gua ambilnya. Nah, saya mau pulang Indonesia dari bulan Juni tahun 2020 sampai sekarang belum bisa pulang. Belum dapat visa. Sudah pernah dapat visa tetapi dilarang ke sana. Saudara sekalian, banyak orang yang dalam kesulitan. Ya. Baru-baru ada teman di Indonesia, dia kirim foto papanya sakit di tempat tidur. Dia bilang, tolong. Dia bilang, tolong carikan bantuan untuk papa saya sakit. Dia ikut di satu grup rohani. Lalu saya tanya pengurus grup tersebut, saudara ini ada kesulitan dan sekarang dia kena COVID. Dia kerjanya Grab online. Dia bilang dia sakit tidak bisa Grab online, istri anak perlu biaya, apakah bisa tolong? Saya tanya kepada ketua grup tersebut,
Saya bilang, kenal nggak saudara ini di anggota grup? Dia ada kesulitan, saya kirim dia punya foto dan sebagainya. Dia bilang, iya tahu. Dia sudah minta kepada semua anggota grup, tapi tidak ada seorang pun yang respon. Can you imagine that? Ini baru satu orang yang saya kenal. Ada satu orang yang main lagi di Banyuwangi. Punya 5 orang anak. Dia biasanya di Surabaya. Tapi ini kalau dia pulang ke Banyuwangi, saya tanya, kenapa kamu pulang ke Banyuwangi? Karena anak saya ulang tahun. Tapi kami tidak bisa merayakan. Nah, saudara sekalian, that happened. Jikalau ada anggota keluarga yang sudah Tuhan panggil, forget it, sudahlah. Apalagi kalau yang sudah umur 70 ke atas. Tapi sekarang ini, tidak sedikit keluarga dan diri sendiri sakit. Pekerjaan tidak ada. Memang masih banyak orang yang kaya raya di Indonesia. Banyak sekali. Tapi bagaimana yang susah? Yang keluarga sakit, BPJS tidak ada. Ya. Baru-baru dengar ada satu teman, istrinya kena COVID, dibawa ke rumah sakit, tidak ada tempat. Hanya disimpan di luar saja, di alam terbuka, lalu dia kedinginan. Dia bilang pulang saja deh. Nah, saya tidak tahu saudara, mengucap syukurlah kalau kita tidak mengalami hal-hal yang demikian. Tapi sekarang adalah kesempatan bagi kita untuk bagaimana menghibur, menolong mereka yang susah. Dan kita belajar dari Nabi Yeremia. Sekali lagi saya katakan, dia seorang nabi, bukan tukang rumput. Bukan. Tapi dia berkata, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Tuhan, Tuhan, mengapa aku harus lahir, Tuhan? Jikalau aku harus menghadapi semuanya ini. Saya tidak tahu. Saudara atau keluarga saudara atau teman saudara pernah berkata demikian. Alangkah baiknya jikalau aku tidak lahir. Jikalau aku harus menghadapi keadaan hari ini. Saudara sekalian, sekali saya katakan, yang mengucapkan ini, yang mengatakan ini, yang omong ini, seorang nabi. Kalau sekarang katakanlah pendeta atau pengkhotbah. Saudara mau nggak dengar pendeta saudara di mimbar berkata begini? Terkutuklah hari aku meninggal aku. Mungkin saudara akan tinggalkan gereja semua, betul tidak? Ya. But that happened. Itu terjadi. Nah, jikalau kita mempelajari riwayat Yeremia, itu sangat-sangat menarik sekali. Ya. Sangat-sangat menarik sekali. Ya. Terus kalian harusnya itu orang yang menderita, singkat-singkat saja tulisannya tuh. Tapi ini Yeremia tulis sampai 52 pasal. Saudara baca satu pasal saja sudah sedih. Apalagi kalau baca semuanya, saudara sekalian. Ya. Ini kenyataan hidup. Ya. Saya mau beritahu kepada saudara, saya akhir-akhir ini tertarik untuk membicarakan tokoh-tokoh perjanjian lama. Yeremia, Yesaya, Daud, mungkin kali bicara Daud. Ya. Mereka itu imannya luar biasa. Sedangkan waktu mereka hidup, Alkitab belum lengkap. Bahkan zaman Yeremia pun, itu Alkitab yang mereka miliki, mungkin kitab Yeremia belum ada juga. Kalau sampai ada pun, saudara sekalian perhatikan, itu mungkin cuma satu tulisan saja. Belum seperti kita sekarang, buka HP, HP 66 kitab ada di dalam HP kita.
Zaman Yeremia, Tuhan Yesus belum lahir. Ya. Kalau kita sekarang, waduh, jago-jago semua kutip-kutip ucapan Yesus. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yeremia mana tahu ayat tersebut? Tidak tahu, saudara sekalian. Betul tidak? Ya. Lalu kita kutip Paulus. Bersukacita selalu senantiasa dalam segala hal. Yeremia mana kenal Paulus? Tapi mengapa mereka bisa survive? Ini kita perlu belajar. Benar, saudara sekalian. Selama 2 tahun ini saya banyak merenungkan. Mengapa Tuhan izinkan pandemi ini sudah 2 tahun belum berlalu? Memang ada dugaan dari salah seorang ahli kuman di Amerika, Dr. Fauci. Dia bilang ini akan segera berlalu bulan Maret, tapi semuanya belum pasti. Akibat daripada pandemik ini masih ada, saudara sekalian. Baik di bidang ekonomi, bidang kesehatan, kemakmuran, dan sebagainya. Masih berlanjut, bahkan ada yang mengatakan bisa sampai 6 tahun. Sesuai dengan efek daripada booster ketiga katanya bisa bertahan 6 tahun. Tapi akibat daripada pandemik ini masih akan berlalu. Bagaimana menghadapi semuanya ini? Yeremia, dia katakan, mengapa aku harus lahir? Mendingan aku mati dalam kandungan ibuku. Supaya kandungan ibuku menjadi kuburku. Tapi kenyataan dia sudah lahir. Bukan saja sudah lahir, sudah hidup, dan hidupnya tidak gampang. Menghadapi kesulitan yang bertubi-tubi. Nah, saudara sekalian, kalau kita baca Yeremia, coba dibaca Yeremia 1, 5, dan 6. Yeremia 1, 5, dan 6. Sebentar, Om. Yeremia 1, 5, dan 6. Ayat atau Yeremia 20? No. Yeremia pasal 1, ayat 5, dan 6. Yeremia 1 ayat 5 dan 6. Ya, baik, sebentar. Yeremia 1 ayat 5 dan 6. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 6, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Nah, apa respon Allah? 7 dan 8. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. 8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kalau bisa tahu, kalau Chris umur berapa sekarang? Kalau Chris umur berapa? Maaf Om, saya 35 Om. 35. Oke. 35. Kalau Yeremia ketika dipanggil umur berapa kira-kira? Nggak tahu Om. Kira-kira aja, kira-kira. Kira-kira. Ya, you punya video Mungkin tidak 20-an, 20 Om. 20-an. 20-an. Nah, 20-an dia punya alasan apa? Aku masih muda dan tidak pandai berbicara. Aneh enggak? Tiap kali kalau Allah panggil orang untuk melayani, alasannya ini.
Ingat siapa yang lain? Alasannya sama. Halo, ada yang ingat nggak? Ketika dipanggil alasannya sama. Dia bilang tidak pintar bicara. Siapa itu? Ada yang ingat nggak? Joseph ingat kali. Siapa orang lain ketika dipanggil? Oh, aku nggak pintar bicara. Bisa di-unmute yang tahu jawabannya? Musa, Om. Oh, Lupa ya. Musa. Musa. Randi bilang Musa, Om. Musa, Musa ya, Musa. itu ya. Heran nggak? Tuhan kalau panggil itu selalu cari orang yang pintar bicara, tapi ternyata yang panggil semua alasan tidak pintar bicara. Lihat ya. Nah, apa sebabnya? Karena Tuhan mau orang-orang yang dipanggil ini semua menjadi juru bicara Allah. Dan itu tidak gampang. Ya. Kalau kita mempelajari tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama, hampir semua itu dikasih tugas tidak gampang. Ya. Benar-benar tidak gampang. Daud dipanggil untuk lawan siapa? Tahu nggak? Daud dipanggil untuk lawan siapa? Halo? Halo? Ayo jawab dong. Di-unmute lalu jawab. Daud dipanggil untuk melawan siapa? Goliat. Goliat. Nah, yang dilawan Goliat mana yang paling berat? Yang paling berat, yang paling susah, yang mana? Maksudnya? Mana? Yang dia lawan yang paling berat, yang paling susah. Ya sudah. Tahu nggak? Daud melawan Absalom, anaknya sendiri, Om. Itu yang paling berat ya. Ya. Jadi bukan Goliat. Dengan Goliat dia bilang, kamu mendatangi aku dengan lembing dan pedang, tapi aku mendatangi engkau dengan apa? Dalam nama Tuhan pencipta semesta alam. Tapi menghadapi Absalom dia lakukan apa? Apa yang dia lakukan? Hah? Ingat nggak? Kabur, Om. Lari. Kabur. Nah, siapa di sini pernah dia lawan anaknya lalu kabur? Ada nggak? Angkat tangan. Nah, saudara sekalian. Menarik ya kalau belajar Alkitab. Luar biasa. Nah, Yeremia dipanggil melawan siapa? Maria. Yeremia masih umur 20 tahun. Lalu Tuhan panggil untuk menjadi juru bicaranya. Lawan siapa? Hah? Lawan siapa? Kalau saya juga takut umur 20 dipanggil menjadi bicara, lawan siapa? Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, yang dia lawan adalah imam besar, imam-imam hebat, nabi-nabi yang hebat. Padahal dia masih muda. Nah, saudara tahu tuh di Indonesia banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat. Tapi memberikan pengajaran yang salah. Lalu Tuhan panggil saudara, Chris, ayo kamu pergi tegur itu pengkhotbah yang salah. Padahal dia sudah terkenal. Berani nggak? Berani nggak? Itu semua imam-imam, nabi-nabi palsu. Di zaman Yeremia. Mengizinkan, membiarkan semua orang menyembah berhala dan katakan, jangan takut. Kamu akan diberkati Tuhan. Tapi Yeremia mengatakan, no. Kalau kamu tidak bertobat, Yerusalem, kota Allah akan dihancurkan. Dan kamu semua akan ditawan dan dibuang ke Babel. Termasuk kamu juga imam besar. Kamu akan ditangkap dan kamu akan dibuang di Babel dan kamu akan mati di sana. Itu kita baca di dalam Yeremia 20.
Berani nggak ngomong begitu sekarang? Kepada pengkhotbah-pengkhotbah besar memberikan pengajaran palsu. Berikan perpuluhan kepada pendetamu supaya engkau diberkati. Berikanlah persembahan supaya engkau diberkati. Benar nggak Yesus mengajarkan demikian? Di mana ada ayat yang mengajarkan berikan perpuluhan kepada pendeta? Tuhan mengajarkan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu ajaran Yesus. Tapi betapa banyak pendeta yang mengajarkan salah. Minggu yang lalu saya ketemu sepasang suami istri. Mengikuti satu gereja setelah sekian tahun. Dia mengatakan, Pak, saya tinggalkan itu gereja. Kenapa? Karena pendetanya tiap minggu hanya bicara berkat. Beri perpuluhan, beri persembahan kepada gereja, maka kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Amin. Semua teriaknya amin, saudara sekalian. Tapi itu bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok ada khawatirnya sendiri. Hendaklah hidup sehari cukup dengan sehari. Itu ajaran Yesus. Jadi orang-orang berlomba-lomba memberikan perpuluhan persembahan, tapi ternyata makin hari makin susah. Apalagi masa pandemi ini. Berani lawan nggak? Itulah yang Yeremia lakukan. Dan tidak gampang, saudara sekalian. Dia berulang-ulang di penjara. Berkali-kali mau dibunuh. Dan yang lebih parah, saudara sekalian, dia mengatakan, kalau kamu tidak bertobat, Yerusalem akan dihancurkan, kamu semua akan dibuang. Dan ini menjadi kenyataan. Menyedihkan, saudara sekalian. Menyedihkan. Kalau ada pendeta khotbah di gereja saudara. Saudara sekalian. Kalau saudara tidak mau bertobat, satu hari gereja ini akan dihancurkan Tuhan. Amin. Semua tidak berani bilang amin. Tapi karena orang-orang tidak mau bertobat, saudara lihat gereja saudara dihancurkan. Yang dibangun dengan bil miliar-miliar. Hancur. Yeremia alami. Kalau kita baca di pasal terakhir 52. Dia lihat semuanya. Ternyata khotbahnya gagal. Hal yang paling menyedihkan seorang pengkhotbah, seorang pendeta, apabila pendengar-pendengarnya tidak mau mendengarkan apa yang difirmankannya, tidak mau bertobat. It's the big problem. Maka dia katakan di dalam pasal 20 tadi itu, dia malu, saudara. Saudara lihat di dalam pasal 20, ya, ayat terakhir, dia bilang dia malu, saudara sekalian. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan melihat kesusahan dan kedukaan sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Pengkhotbah gede, hebat, khotbahnya menarik, tapi orang dengar tidak bertobat. Kalau bertobat kan kita rasa wah hebat, saudara. Dan dia menyaksikan bagaimana penghukuman itu terjadi. Mari kita tempatkan diri kita pada posisi Yeremia. Saudara sekalian, jangan heran jika saudara ada mendengar remutan. Aduh, sebaiknya aku jangan lahir lah. Aku jangan pelayanan lah. Gagal. Malu, saudara sekalian. Itulah yang dihadapi oleh Yeremia. Saya tidak tahu saudara.
Itulah sebabnya dia dikenal sebagai the weeping prophet. Nabi yang menangis. Itulah sebabnya dia tidak seperti Salomo yang menulis nyanyian Song of Song, Kidung Agung. Apa yang Yeremia tulis, saudara sekalian? Yang dia tulis adalah kitab ratapan. Mari kita lihat kitab ratapan. Saudara sekalian, orang Yahudi itu memberikan nama kepada kitab-kitabnya itu berdasarkan kata pertama dari kitab tersebut. Ya, kita bahasa Indonesia kitab Kejadian, ya. Tapi orang Yahudi memanggil kitabnya adalah in the beginning. Karena kitab Kejadian pasal pertama pada mulanya. Ya. Nah, saudara sekarang lihat kitab Yeremia. Kitab Yeremia, nudup Yeremia hanya ada 5 pasal. Coba saudara lihat kalimat pertama, pasal pertama, ayat pertama. Coba dibaca. Yeremia 1 ayat 1. Judul. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Ya, selanjutkan. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. No. Ratapan, kitab ratapan, tadi. pasal 1 ayat Ya. 1. Ratapan. Ratapan 1 ayat 1. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1. Murka Allah terhadap Sion. Ah, betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Pasal 3 ayat 1. Penghiburan dalam penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Pasal 4 ayat 1. Sengsara Sion yang dahsyat. Ah, sungguh pudar emas itu, emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Pasal 5 baca semua. Ratapan 5, doa untuk pemulihan. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik Terus sampai pusaka, selesai. ya. Ya. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim tak punya bapak, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar, kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami, tarian-tarian kami berubah menjadi perkabungan.
Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit. Karena inilah mata kami menjadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Nah, saudara sekalian, Indonesia dikenal sebagai mutiara dari timur. Itu tidak? Kita menyanyi, Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kalau Indonesia jadi seperti ini, gimana kira-kira saudara sekalian? Ya. That could happen. That could happen. Saudara, saya mau ingatkan. Di Indonesia itu masih ada lebih 200 juta orang Muslim. Lebih 200 juta loh. Kalau penduduk Indonesia sekarang 270 juta, katakanlah orang Kristen, katakanlah banyak-banyak 20%. Itu baru 54 juta, saudara. Dan belum tentu begitu banyak. Dan saudara lihat perkembangan di Indonesia. Sekalipun HTI, HPI apa sudah dilarang. Tapi tokoh-tokoh mereka masih ada semuanya. Mereka masih terus berjuang dengan berbagai macam cara. Supaya Indonesia bisa menjadi negara khalifah. Jangan bilang ini tidak mungkin, saudara sekalian. Beberapa negara di Timur Tengah sudah terjadi. Indonesia bisa terjadi juga, jangan katakan tidak mungkin terjadi. Jangan katakan kita ada Garuda Pancasila. Saudara sekalian, Israel, negara yang dipilih Tuhan, bisa hancur-hancuran demikian. Apalagi Indonesia. Oleh karena itu saya ingatkan saudara, bentuk komisi misi di gereja masing-masing untuk mengutus misioneri menjangkau seluruh orang Islam di Indonesia. Itu adalah tugas gereja lokal di Indonesia. Jangan tunggu misi luar negeri datang. Jangan. Indonesia sudah merdeka 73 tahun. Saudara lihat apa yang terjadi di Indonesia bagian timur. Baru zaman Jokowi bisa dibantu dan sebagainya. Gereja-gereja di Indonesia sudah berapa tahun? Mengapa sampai sekarang masih ada lebih 200 juta orang Islam yang belum dijangkau? Why? Terus kalian, ini peringatan dari Tuhan. Saya mau katakan. Yeremia melihat semuanya. Terjadi, saudara sekalian. Ratapan pasal yang kelima terjadi di depan mata Yeremia. Nabi yang dipilih Tuhan sejak dalam kandungan. That could happen to anywhere. Di mana saja bisa terjadi. Nah, saudara sekalian, menurut catatan sejarah, Yeremia pun kemudian melarikan diri ke Mesir. Dan ketika di Mesir pun, dia ditangkap oleh pengikut-pengikut Nabi palsu dan sebagainya. Lalu dirajam mati dengan batu. Nah, saudara sekalian, di masa yang serba sulit ini, saya tidak tahu apa yang gereja saudara bisa lakukan. Tapi dalam kita membaca kitab ratapan tadi, ada 3 pasal. Pasal 1, 2, dan 4 mengatakan tema pertama, aduh,
Nah, itulah dibilang kitab ratapan. Kata yang pertama dari kitab Yeremia adalah aduh, Nah, saudara sekalian, saya tidak tahu keadaan saudara, bagaimana keadaan di Indonesia. Tapi saya tahu serba sulit. Bagaimana kita menghadapinya. Jangan dengarkan pengkhotbah-pengkhotbah yang mengatakan, beri persembahan maka kamu akan diberkati. Lihat firman Tuhan. Mari kita lihat Ratapan 3, pasal 3. Dibaca dari ayat ke-19. Pasal 3 dari ayat ke-19. Ratapan 3 ayat 3. Ratapan 3 ayat 19 sampai 26. Sampai dengan 26. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Nah, saudara sekalian, here is the key. Menghadapi keadaan yang begitu tidak enak. Dia berkata apa? Aku tertekan. Ya. Tetapi inilah yang aku ingat. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Sinonim harmonis dengan ucapan Yesus. Berilah kami makanan kami pada hari ini. Setiap pagi adalah baru. Saudara sekalian, inilah konsep iman di dalam Alkitab. Saudara boleh menabung, boleh berusaha, silakan. Tapi kita orang-orang percaya. Orang-orang beriman. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita merasa segagal, malu seperti Yeremia. Nobody. Tidak ada. Khotbah terus semangat. Ternyata tidak ada pertobatan. Bahkan melihat penghukuman Allah terjadi kepada bangsa pilihan Tuhan. Sedih, saudara sekalian. Menghadapi semuanya itu, bagaimana Yeremia? Sebagai orang pilihan Allah. Yang sudah dipilih Allah sejak dalam kandungan ibunya. Ingat ayat ini. Ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Saudara sekalian, saya menyampaikan firman ini di beberapa tempat dengan beban. Karena saya tahu, banyak orang susah. Dan saya tidak bisa menolong mereka semua. Di Nias ada seorang hamba Tuhan. Dari satu sinode besar yang ada anggota ribuan gereja. Tapi tidak ada yang menolongnya, saudara sekalian. Saya katakan, saya tidak mau kamu, hanya saya yang tolong. Satu orang. Tapi dia bilang, memang tidak ada. Saudara di Indonesia lebih tahu keadaan. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Tapi di sini saya mau katakan ada dua hal.
Di masa sulit ini. Ekonomi, pekerjaan, ada yang sakit dan sebagainya. Bela kita. Seperti Yeremia. Inilah yang aku ingat. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmat. Kemudian kepada orang yang lain. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 dan 18 sebagai penutup. 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 dan 18. Satu Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Terus sekalian, this is our calling in this difficult time. Untuk kita sendiri, ingat, kasih setia Tuhan rahmatnya selalu baru setiap pagi. Dan kepada orang-orang yang susah. Ini perintah Tuhan. Supaya kasih itu tidak hanya dengan perkataan, tapi dalam perbuatan dan kebenaran. Semoga Tuhan memberkati firman-Nya, menguatkan kita semua, dan mentaati perintah-Nya. Amin. Kita berdoa, silakan. Siapa yang biasa tutup doa untuk firman Tuhan, silakan. Ibu Heni Ningsi boleh bantu untuk doa firman Tuhan. Nanti Ibu Jenny bisa nanti doa penutup dan doa berkat nanti. Di-unmute dulu Ibu Heni. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang mengucap syukur, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Bob Jokiman pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu sungguh memberkati kami semua ya Bapa. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Seperti Yeremia Tuhan, yang benar-benar Tuhan pilih sejak dalam kandungan Tuhan. Tapi dia untuk melakukan tugas Tuhan, melayani Engkau walaupun dia ditolak di tengah-tengah orang-orang Tuhan yang menurut Tuhan itu orang-orang yang menjadi imam-imam palsu, nabi-nabi palsu, tapi dia tetap Tuhan menuruti apa yang hendaki. Mari Bapa, Engkau berkati setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kuatkan iman percaya kami Tuhan, agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh hidupnya menjadi saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Bob Jokiman lebih lagi. Pakai dia dengan luar biasa untuk memberitakan firman-Mu Bapa. Biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan, berkati senantiasa Tuhan dalam kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Berkati juga di dalam pelayanannya Tuhan, Kau pakai dia lebih luar biasa untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah terima berkat-Mu, kami mengucap syukur, terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Thank you. Sama Om. Terima kasih Om. Mana Pak Yosef ini kok nggak kelihatan? Om, buat berkat firman-Nya. Kasih. Terima kasih. Om, Mohon maaf. mungkin Om belum dengar kabarnya. Om Yosef udah dipanggil pulang. Ya? Om Yosef udah Om dipanggil Yosef udah pulang. dipanggil pulang. Pak Yosef. Iya. Iya Om, semalam jam 10 malam. Oh, aduh. Pantasan nggak ada beritanya dia.
Ya, tadi pagi itu saya minta tolong anaknya Om, Ibu Lina dan Ko Andre untuk yang mengingatkan Om kembali untuk khotbah hari ini gitu. Karena ibadah hari ini harus tetap berjalan seperti itu Om. Jadi jam 10 malam kemarin Om Yosef sudah dipanggil Tuhan. Kenapa itu? Kena COVID juga? Iya, Om. Iya, Om. Aduh. Sampaikan ya duka cita. Iya. Ya, baik Om. Terima kasih banyak. Pantasan hari ini terlambat terima itu anunya, paskotnya dan sebagainya. Ya, tadi minta tolong anaknya untuk mengingatkan Om Yosef dari handphonenya beliau gitu. Yang tadi masuk ini siapa ya? Lina sama saya Om. Tadi saya dapat dari Cilina nomornya. Oh gitu ya. Iya. Christian ya? Betul saya Om. Oh iya. Oh Christian. Aduh. Tuhan kuatkan semuanya ya. Tuhan kuatkan semuanya. Amin. Ya, terima kasih Om. Iya, Om. Terima kasih Om Nanti- buat pelayanannya. Iya. Nanti kalau ada bagian apa mau zooming, Iya. beritahu Om kalau waktunya cocok ya. Iya. Tadi saya dikabari nanti akan ada Zoom Om untuk pemakaman Om Yosef. Nanti link Zoom-nya akan saya share juga ke Om karena tadi saya kan udah dapat nomornya Om. Nanti saya share juga. Oke. Om. Christian dapat dari mana itu nomornya Om? Dari Cilina Om. Jadi kelihatannya Oh. Cilina itu lihat handphonenya Om Yosef, nomornya Bob. Karena tadi saya sampaikan Om Bob yang hari ini harusnya khotbah gitu, terus di-share ke saya nomornya gitu. Iya. Heeh. Tadi baru jam berapa masuk ya? Iya. Iya. Sudah 5.38 baru masuk. Jadi terlambat sekali tadi. Ya, Sorry ya. Oke. ya nggak apa-apa Om, tidak apa-apa. Aduh, sungguh-sungguh kaget loh. Nah, Ya ini ada Ko Martin sama Cifani ya, maaf. Ya, halo Chris. Ya. Halo. Ya, Ya, terima kasih. Ntar itu sih apa? Mau kamu yang buka apa aku yang buka? iya, Zoom-nya. ini anaknya Om Yosef. iya Iya, betul. anaknya Om Yosef. Yang masih di Singapura kami. berduka ya. Nanti malam kita pulang ke Jakarta. Oh, you di mana ini? Masih di Abang Singapura. di mana? Jenny Hah? apa? Manado. Masih di Singapura. Jenny ini anak ya? Oh, Singapura. Ya, nanti malam kita baru di siang tadi. Nanti malam rencana pulang ke Jakarta. Jadi karantina berapa hari? Mau minta itu Om, Kita lagi minta keringanan untuk tidak karantina Iya. sih. Harusnya bisa. Saya ada jemaat pulang juga bisa minta izin hadir waktu ibadah dan sebagainya, bisa dapat izin hadir. Ya. Waktu Oke, ibadah, waktu pemakaman apa bisa hadir. Ya, bisa Om. Ini Tunggu, sih kita Untuk si Om Ya. sungguh-sungguh kaget, benar-benar Ya. kaget. Ya, Terima kasih Om. Tuhan kuatkan semua ya. ya makasih Om. Mami masih ada? Mama kan di rumah di Jakarta. Jakarta. Ini di kita Jakarta, lagi ya. ambil iya, Fanny ada berapa saudara? 3 Om. Oh, 3. Mm. Yang 2 di Jakarta. Iya, Iya. Tuhan kuatkan semuanya ya. Aduh. Ya, Iya. Om. Terima Ya kasih Om. makasih Om. Jadi, Terima kasih Om. bisa Om berdoa dulu ya. Ya, silakan Om. Tuhan Bapa di surga, hamba kaget Tuhan karena saudara hamba Joseph kepanggil Tuhan, tapi dia sudah lebih senang di sana di rumah Bapa di surga. Makasih Bapa. Oh Tuhan, hamba datang kepadamu Tuhan, mau berdoa untuk ama Tuhan. Ibu dia kuatkan Tuhan, tidak gampang. Tinggalkan oleh pasangan hidup yang sudah puluhan tahun bersama-sama. Oh Tuhan, tambahkan Tuhan. Dan Anda pakai anak-anaknya untuk menghibur, menguatkan dia. Ada cucu-cucu menghibur dia Tuhan. Pada khusus untuk Fanny dan Martin yang akan pulang dari Singapura, Engkau sertai juga Tuhan, hasil PCR negatif. Dan ketika di Jakarta Tuhan bisa mendapatkan izin mengikuti segala upacara kebaktian yang akan dilakukan Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami semua ikut sedih Tuhan. Ikut merasakan apa yang keluarga Kumala alami Tuhan. Tapi seperti Jeremia, ingatkan kami.
Menyatakan kasih setiamu yang selalu baru tiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berpisah sementara Tuhan. Karena kami percaya dengan iman kami. Suatu waktu kelak kami akan bertemu kembali dengan Om Yosef dan semua teman-teman seiman kami. Terima kasih Bapak, Engkau kuatkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus hamba sudah berdoa. Amin. Tuhan kuatkan ya. Ya, Thank you, semuanya. Om. Ya. Ya. Ya, walaupun kita sih nggak bisa ngeliat Papa dikubur, karena kan Papa harus ikut protokol COVID kan. Oh, 24 jam. Jadi Papa Iya, ya 24 nanti jam jam harus 1. dimakamkan. Jadi ya nggak apa-apa lah. Tapi semalam kita udah video call semua keluarga. Ya kita menyaksikan detik-detik terakhir Papa mengembuskan napas terakhirnya. Jadi ya memang waktunya Tuhan lah, waktu yang terbaik kok. Betul. Ya. 9,5 tahun Papa kan dikasih bonus. Habis Gitu ya. operasi klep jantung kan. Ya. Kapan terakhir kontak Pak ya? Kemarin malam. No, kapan itu? Kemarin Om, waktu kemarin pagi kalau nggak salah, kalau waktu Indonesia Om, karena kemarin Pendeta Yosef juga sempat hubungin saya bahwa yang khotbah adalah Pastor Bob Jokimen dan Om sudah oke gitu. Itu saya juga kontak terakhir sama Om Yosef tuh kemarin. Jadinya Om mungkin Sabtu atau Jumatnya. Ini semalam Iya. 8:10. Ya waktu sana Om, waktu Iya. LA mungkin. Jadi kalau waktu kita di sini Sabtu pagi Om. Masih ibadah online. Ya masih. 8. Oh iya. Jadi jam 11 Ya. 11 pagi kemarin. Betul Om, 11 pagi. Karena kelihatannya habis WA sama Om menghubungi saya untuk menyampaikan bahwa Pastor Bob Jokiman yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Ya udah, nggak masalah. Oh ya. Oh ya. Really miss him, ya. Kehilangan dia benar-benar. Tuhan tambahkan semua, ya. Ya Om. Dan jadi kita, Om Bob, terima kasih. jadi ini ingatkan kita. Om Bob selalu katakan, tiap kali kita ulang tahun, memang umur panjang tapi hidup makin pendek. Ya. Jadi ingat baik-baik ini. Jadi ada kesempatan melayani, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh. Dan kita tidak akan menyesal. Ya. Om Bob alami itu, tidak akan menyesal. Ya. Tidak akan menyesal. Ya. Jadi ingatkan kita semuanya. So, we don't know what will happen. Jadi itu, ini pesan betul. Rahmatmu baru setiap pagi. Day by day. Ya. Day by day, depend on God. Oke. Tuhan berkati semua. Ya, saya sedih. Ya, saya sedih. Baik, mungkin ada pengumuman dari Ko Martin atau Civani atau Om Lukito. Mungkin tadi saya sih sempat WA sama Ci Lina Tokoeli, katanya nanti akan ada Zoom untuk ibadah. Rencananya jam 12.30 case. Zoom-nya akan dibuka. Dan jam 1 itu akan berangkat dari Rumah Sakit Husada ke tempat pemakaman di Tegal Alur. Jadi tapi memang tidak boleh dihadiri oleh. Ya, memang dalam artian kalaupun kita keluarga, jadi dalam artian nanti Andre, Mama itu akan melihat dari jauh sampai Papa ditanam, baru kita boleh mendekat. Ya, linknya pakai yang sama ini kah kok atau berbeda? Enggak, nanti kita bikin baru aja. Ya. Bikin baru. Baik. Ya, nanti kita kirim ya. Ya, baik. Terima kasih supportnya, Tuhan menyertai semuanya ya. Baik, ya doakan juga biar ya tadi Om Bob sudah doakan sudah biar negatif ya Om. Ya juga nyampe Jakarta boleh bebas karantina sehingga ya saya bilang sih ya istri bilang ya nggak bisa ketemu Papa lagi, nggak bisa ngeliat jenazah. Saya bilang yang hidup harus kita hibur. Mama harus kita jaga. Jangan sampai Mama larut dan ya cepat menyusul, tapi saya bilang Mama harus tetap kita jaga supaya Mama bisa umur panjang dan menikmati hari tua dengan lebih sehat. Gitu. Kalau Papa mau udah senang lah di sana di pangkuan Tuhan, ya kan. Tinggal Mama yang perlu kita jaga, saya bilang.
Ya, makanya Nah. kita paksakan pulang juga malam ini. Ya walaupun nggak bisa ngeliat pemakaman Bapak secara langsung, walaupun hanya lewat Zoom, tapi ya yang hidup lah yang perlu kita jaga. Gitu. Ya kita perlu perhatikan juga. Ya, terima kasih Om Engguan ya. Satu hal yang Om Bob mau pesan semuanya, khusus keluarga Om Yosef. Oke. Nah, orang mungkin belum tahu. Om Bob ini sudah hampir 3 tahun ditinggalkan tante. Nanti April tanggal 10 sudah 3 tahun menduda. Oke. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Ya. Bukan saja supaya kenangan itu hidup, tapi di dalam kita melakukan semua yang katakan pelayanan juga kepada keluarga. Oke. Om Bob ada 3 anak dan 2 cucu. Ya. Semua yang kita lakukan, kita menyertai spirit yang kita kasihi. Jadi dia selalu hidup. Jadi apapun yang kita lakukan itu, dia ada di samping kita. Karena kita membawa spiritnya, membawa dia punya kasihnya bersama dengan kita. Ya. Jadi Fanny, Martin, semua saudara, ya, tadi katakan merawat mama. Do it with the spirit of your father. Ya. Sehingga mama masih bisa merasakan, oh ternyata papa masih ada. Karena spiritnya ada di sana. Ya. Ya. Jadi semangatnya ada di sana ya. Tuhan berkati. Ya. Ya, Tuhan terima berkati. kasih Om. Ya. Berat semua. Baik, mungkin untuk doa penutup dan Mau tanya, Lukito ini siapa? Adiknya ini Bapak. adiknya. Kak itu saya Pak ingat Bob. saya punya nama belakang Kak, ini pasti Kumala juga ini, ya. Jadi ini, ya. Berduka ya, Lukito. Terima Tuhan kasih. kuatkan semuanya. Oke. Pak Bob, terima kasih. Ya, Tuhan kuatkan semua. Tidak gampang ya. Untuk saya sangat kaget, benar-benar kaget. Maka saya cari tadi. Ya, oke. Ya. Baik, mungkin untuk doa penutup dan doa berkat bisa Ci Yeni, saya persilakan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih kalau pada pagi ini kami sudah melakukan ibadah melalui Zoom meeting. Kami tahu ini semua karena kasih dan anugerah-Mu, pimpinanmu, penyertaan-Mu Tuhan di dalam setiap kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, sungguh Engkau baik, sangat baik, dan teramat baik. Tuhan Yesus, kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta wakil para menteri dan staf TNI Polri untuk bisa memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Menangani masalah COVID, ekonomi, atau apapun Tuhan buat atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang memberikan mereka hikmat, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik buat kepentingan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau Tuhan Allah yang luar biasa. Kau juga Tuhan yang akan menyembuhkan saudara-saudari kami yang sakit. Tuhan, kami berdoa khususnya buat Ibu Gembala kami. Terus sempurnakan kesehatan hamba-Mu ini dengan luar biasa. Buat Bapak Weli terus Tuhan berkati, sembuhkan dia sempurna Tuhan. Buat Lina juga Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus mereka boleh sembuh sempurna. Tuhan, kami percaya Engkaulah Allah yang sanggup memberikan penghiburan sejati buat keluarga hamba-Mu. Buat Tante Lydia Tuhan, buat Lina, Weli Tuhan, buat Fanny, buat Martin, buat Andre Tuhan, dan istrinya juga.
buat saudaranya Om Lukito atau semua sanak saudaranya. Tuhan, Kau Allah yang sanggup berikan penghiburan sejati. Kami percaya Tuhan, secara peristiwa ini membuat kami kuat di dalam Engkau. Kau lebih mengasihi hamba-Mu Bapak Pendeta Yosef Pemala. Sehingga acara pemberangkatan jenazah dari Rumah Sakit Husada sampai dengan TPU Tegal Alur boleh berjalan dengan baik. Beri cuaca yang baik semuanya, Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya sebab Kau Allah yang menyertai hamba-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat mereka yang sakit, buat Bapak Joni, Bapak Ayub, Bapak Lusipon, Tuhan, Bapak Gokimso, Tuhan, Ki Asia, Tuhan, maupun yang lainnya. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus mereka sembuh sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami sudah menerima suara kebenaran-Mu melalui Pastor Bob Jokiman, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memakai hamba-Mu ini dengan luar biasa. Berkati Tuhan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, biar banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang menyertai hamba-Mu ini dengan luar biasa. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Kau juga memberkati anak-anak-Mu yang hari ini terlibat di dalam Zoom meeting. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati setiap keluarga kami dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Berkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Dalam setiap usaha yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan, Kau yang memberkati. Baik sekolah, anak-anak kami Tuhan maupun kuliahnya, Kau yang memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat dari Allah Bapa dengan kasih sayang-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Mulai saat hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkati aku berlimpah-limpah dan Terima kasih ibadah